Bagaimana evaluasi Anda terhadap perkembangan industri asuransi jiwa syariah di semester 1 2025 ini? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Safrina dan seluruh pemirsa CNBC dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang industri asuransi syariah, semester 1 ini memang ada pertumbuhan ya. Walaupun secara umum masih relatif kecil dibanding yang konvensional. Tapi sedikit demi sedikit terus mengalami pertumbuhan. Ini tentunya seiring juga kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terutama sesuai prinsip syariah. Walaupun PR-nya masih perlu edukasi yang lebih luas, literasi yang lebih luas dan lain sebagainya. Data yang saya miliki adalah preminya naik kurang lebih 8%. Kemudian ini yang jadi masalah, klaimnya juga naik 8% juga. Asetnya diharapkan tumbuh sekitar 13%. Dan saat ini ada 44% UUS, yang mana 18 itu spin-off nantinya dan 8 dialihkan ke yang lain. Ini yang secara umum akan menjadi satu market yang baru untuk industri asuransi syariah. Prospeknya seperti apa Pak di semester 2 ini, estimasinya dan proyeksi dari Anda sendiri? Kalau melihat market yang masih cukup luas itu, kami optimis. Hanya persoalannya kan di masing-masing asuransi ini sendiri yang harus mengembangkan produknya. Betul. Sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat. Memang kalau kita berbicara tentang asuransi sendiri, menurut saya pribadi, kita ini dulu tanda kutip sedikit salah kaprah. Ketika menganggap asuransi itu sebagai investasi, yang mana seharusnya asuransi itu kita bicara perlindungan. Iya, betul. Nah dulu teman-teman asuransi itu banyak yang menawarkan produk investasi, unit link dan lain sebagainya, sehingga ketika terjadi satu masalah pada waktu itu COVID, apa yang terjadi banyak masyarakat yang ikut asuransi mengalami kerugian. Nah ini mau tidak mau itu yang menjadikan asuransi ini pada waktu itu kurang baik. Oleh karena itu sebaiknya ke depan kita kembali ke hitoh, tanda kutip kalau bicara asuransi yaitu bicara tentang perlindungan. Dan asuransi juga menjual produk yang terkait dengan proteksi itu. Itu yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau tadi bicara tentang peluang di asuransi JMA Syariah ini sendiri, kami ke depan akan mengembangkan produk-produk yang bersifat individu. Seperti JMA Amar, Ihsana, JMA Ilma, dan Mumtazah. Itu produk-produk yang akan kita kembangkan. Nah, bicara peluang yang lain, sebetulnya ada saja peluang, tanda kutip. Misalkan CSR. CSR itu yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, itu kan biasanya diberikan kepada masyarakat secara luas. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan salah satu perusahaan koperasi di Pekalongan, kebetulan di grup kami sendiri, itu bisa jadi satu peluang usaha baru. Ketika misalkan dari total CSR itu 100%, yang 10% itu digunakan untuk asuransi untuk karyawan. Misalkan karyawan yang berpendapatan yang bawah, yang di perusahaan itu yang bawah. Dia lakukan proteksi untuk anak-anaknya berupa asuransi pendidikan misalkan. Atau kesehatan yang keluarganya tidak di-cover oleh perusahaan tersebut. Artinya apa? Ada market baru yang bisa dikembangkan dan tidak merugikan yang lain, asuransinya bisa berkembang, manfaatnya bisa diterima lebih baik dari perusahaan itu yang menyalurkan CSR dan langsung dirasakan oleh karyawan di perusahaan tersebut, terutama yang bawah. Kalau ini bisa
lakukan secara nasional, ini menurut saya market baru nih. Betul. Yang masih bisa dikembangkan. Karena itu tadi, yang saat ini apa ya, dunia asuransi khususnya asuransi syariah, menurut saya perlu kerja keras untuk memperbaiki segala macam image yang kurang baik, termasuk tadi ada asuransi gagal bayar lah dan lain sebagainya. Nah itu mau tidak mau harus kita perbaiki melalui kinerja, melalui produk-produk yang memang bagus, bermanfaat untuk masyarakat dan pesertanya. Dan juga yang PR-nya lagi tentang edukasi kepada masyarakat secara luas. Saya kebetulan ketua MES, Masyarakat Ekonomi Syariah di Pekalongan. Dan alhamdulillah nanti insya Allah pada bulan Agustus nanti kami akan mengadakan festival syariah. Ini dalam rangka juga mengenalkan tidak hanya asuransi tetapi keuangan syariah yang lain supaya masyarakat luas lebih memahami. Jadi literasi ya Pak, literasi. Ya, justru ini utamanya. Literasi ya, Pak, dan edukasi itu penting. Okay. Untuk mengangkat asuransi itu lebih dikenal masyarakat dengan lebih baik. Karena sebelumnya, mohon maaf, citranya kurang baik. Asuransi konvensional dan akhirnya juga ke mirror ke asuransi syariah atau secara keseluruhan? Secara umum, menurut pandangan saya pribadi. Dan bagaimana juga berarti Pak melihat hal ini, arahan dari Anda ya, untuk strategi pengembangan bisnis JMA Syariah ke depan. Dengan tadi seperti yang disampaikan, ada persepsi tersendiri dari masyarakat mengenai asuransi konvensional maupun syariah yang ada di Indonesia. Nah, sebetulnya peluang itu tetap ada, karena justru ketika marketnya itu masih kecil ini, kita bisa nge-grab market yang lebih luas lagi. Tetapi kita tidak bisa sendirian menurut saya. Maka kita harus gandeng, entah itu MES, entah itu Next, entah itu yang lain-lain untuk literasi itu. Dan kemudian kembali kepada produk apa yang ditawarkan oleh asuransi tersebut sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat. Seperti tentang pendidikan. Kita tahu sekarang biaya pendidikan. Jadi yang penting mengetahui customer Anda, mengetahui nasabah Anda, kebutuhannya apa, dan akhirnya membuat crafting products berdasarkan hal itu, customize ya Pak ya. Dan tentunya ketika akhirnya sudah dijalankan, amanah.